warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini pertama-tama yang saya hormati Ketua LDNU Kota Balikpapan, Ustadz Indang Jailani. Yang saya hormati Ketua JRA Ustadz Abdul Basit, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memulai acara kita yaitu Lailatul Ijtima. Ini adalah perdana. Mudah-mudahan tetap mulai semangat ini, berikutnya lebih semangat lagi, dan teman-teman bisa lebih banyak lagi. Kedua kalinya salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara langsung saja kita buka pada malam hari ini, yaitu pertama pembukaan. Mudah-mudahan dengan kita baca Quran, acara kita diberi kelancaran Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim yang akan disampaikan saudara kita Ustadz Irfan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وكن جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودائها اللهم صل على سيدنا
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabi wa rasulin karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Demikian pembacaan ayat suci Al-Qur'an Al-Karim dilanjutkan dengan bacaan sholawat. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan tadi kita bisa bertambah kemantapan iman kita, terutama bagi kita semua. Selanjutnya pembacaan Ratibul Hajat oleh Ustadz Endang Muhammad Jailani, kemudian dilanjutkan ada Mu'idul Hasanah kepada Ustadz Endang Muhammad Jailani. Beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ijtima' wa jama'ana fi jam'iyyati nahdlatil ulama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil qail akrimul ulama fa innahum indallahil kurama wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'd. Yang saya muliakan sahabat-sahabat pengurus LDNU maupun CRA Kota Balikpapan, wabil khusus
Ketua JRA Akhina Billah Ustaz Abdul Basir, hadir juga Ustaz Abdullah Wafa, alhamdulillah sehat Ustaz. Beliau itu selain anggota LDNU, beliau juga adalah ketua lembaga Bahsul Masail Kota Balikpapan. Jadi memang orang-orang NU itu unik ya, banyak jabatannya ya. Kayak ada Ustadz Siswanto itu ya, beliau ketua Rijalul Ansor, anggota LDNU, Katib FWC jabatan banyak ininya Jogja ya. Baik, tapi karena kita berkhidmat ya, berkhidmat, intinya berkhidmat di NU itu ya. Kalau mencari kedudukan atau mencari mungkin dari segi materi finansial nggak ada ya, malah kita banyaknya sebagian kita berkorban ya, bagaimana NU ini tetap eksis ya, tetap berjalan khususnya di Kota Balikpapan ya, makmur dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umat. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah juga dari tim NU Damai Channel TV hadir live streaming ya, menayangkan secara langsung kegiatan kita lembaga dakwah dan juga JRA Kota Balikpapan. Sebelum kita memasuki pembacaan Rotibul Haddad, mungkin saya atas nama, silakan Bapak Ketua RT 45 juga anggota kita JRA kita Kota Balikpapan ya, Pak Ustadz Miftahudin, silahkan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Saya pertama atas nama tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kehadiran daripada Bapak Ibu ya, pengurus, praktisiwan, praktisiwati yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan langkah kakinya dari rumahnya masing-masing bernilai kebaikan ibadah dalam rangka silaturahim. Ini silaturahimnya karena Allah. Jadi persahabatan yang abadi itu adalah yang dilandasi dengan karena Allah ya, lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Saya mengucapkan terima kasih juga permohonan maaf kalau ada kekurangan dalam penyambutan sahabat-sahabat sekalian. Kemudian juga atas nama Ketua LDNU Kota Balikpapan, terima kasih. Malam ini kita sudah kompak untuk melanjutkan program-program kita. Nanti kita bersinergi program LDNU juga program JRA supaya sama-sama berjalan ya. Di antaranya ada salah satu program JRA itu dalam rangka mensosialisasikan nanti ada nobar ya, nonton bareng film Jejak Dua Ulama Nusantara ya, Jejak Langkah Dua Ulama Nusantara ya. Nah itu nanti akan tayang pada tanggal 27, 28, 27-nya untuk NU dan umum, 28-nya itu sudah di backup oleh Muhammadiyah. Kita jangan kalah NU sama Muhammadiyah. Muhammadiyah gencar nanti mencari apa itu pesertanya, penontonnya. Kita malah ketinggalan karena ini 2 hari ini 3 season kan. Nah yang Sabtu ini NU dan umum, yang Ahadnya Muhammadiyah dan umum ya. Karena 2 ulama ini adalah yang pertama Kiai Hasyim Asy'ari, sejarah Kiai Hasyim Asy'ari, yang keduanya Kiai Ahmad Dahlan ya, yang dipertemukan dalam satu garis nasab dan juga keguruan ya, sama-sama dari satunya satu guru, juga kalau dihubungkan nasabnya sama begitu kan. Jadi kalau kita dengan Muhammadiyah itu meskipun memang dalam masalah furu'iyah kadang ada perbedaan, tapi dalam masalah keumatan, kebangsaan kita punya konsep yang sama gitu kan, karena memang dari sini guru yang sama. Mungkin masalah yang sedikit-sedikit aja yang tidak perlu diperbesar gitu kan. Nah nanti akan dibuka wawasan kita ya tentang perjuangan 2 ulama itu, bagaimana
hingga kita menikmati kemerdekaan itu tidak lepas dari peran daripada dua ulama ini gitu kan. Harusnya warga NU dan warga Muhammadiyah penting untuk menonton film ini gitu kan. Nah mungkin nanti juga ya untuk program JRA nanti disampaikan mungkin sama Ustaz Abdul Basit bagaimana kita segera untuk kembali melanjutkan program ruqyah massal ya. Nanti mungkin akan disampaikan oleh yang membidangi ya, itu wilayahnya Ustaz Abdul Basit. Saya cuma mensupport aja dari LDNU, nanti kita ikut bersinergi, ikut membantu ya bagaimana JRA ini tetap eksis, dinikmati, dirasakan oleh masyarakat ya, terutama yang membutuhkan kehadiran ruqyah ya di tengah-tengah masyarakat yang memang saat ini ya, apalagi dengan adanya COVID ini ya, adanya COVID yang mewabah ini ya perlu banyak-banyak kita ini di ruqyah gitu kan. Oleh sebab itu keberadaan ruqyah sangat sekali dinantikan oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu dengan adanya meredah seperti sekarang mungkin kita sudah bisa memulai lagi aktivitas atau kegiatan kita. Baik, sambil menunggu sahabat-sahabat kita mungkin yang kalau menurut info ini ada yang masih di perjalanan ya. Mari kita sama-sama untuk membaca Rotibul Haddad. Ya, Rotibul Haddad. Mudah-mudahan kita memohon dengan keberkahan daripada Rotibul Haddad ini kita sudah diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat kabul, yang lagi sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, yang dalam masalah mudah-mudahan segera diberikan jalan keluar oleh Allah, yang sekarang mungkin punya hajat baik duniawi ukhrawi ya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan ilmu, kemanfaatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dini wa dunia wal akhirah. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batinan fid dini wa dunyal akhirah, dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina wa masyayikhina fid dini ma'alutil afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana man huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bihaqqi sayyidina waladi adnan wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yamuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي أصوله وفروعه وجميع سادتنا علي بعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب أصوله وفروعه وجميع سادتنا آل بعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزل أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. إن الله يسحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا بخير ولطف وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il mathani an taftah lana bi kulli khair wa an tafaddala alaina bi kulli khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa hababina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'si wa dhair innaka waliyyu kulli khair mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khair ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya alima sirri minna la tadki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya alima sirri minna la tadki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya alima sirri minna la tahdiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina. Ya latif ya alimu ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina. Ya latif ya alimu ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina. Ya latif ya alimu ya khabir ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan khaira. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan khaira. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan khaira.
جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم يا الله يا قدير يا جبار يا قهار يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا لطيف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwah war risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pertama dan yang paling utama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat hidayahnya yang Allah berikan kepada kita dan atas nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat iman dan Islam kita melaksanakan amal-amal ibadah dan juga amal-amal kebaikan seperti pada malam hari ini. Dan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan yaitu, bukan salah satu, ini paling besar ya, nikmat iman dan Islam. Setelah nikmat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nikmat yang paling nomor satu itu, yang nomor satu, nikmat yang nomor satu adalah nikmat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan adanya Nabi Muhammad kita bisa mengenal iman dan Islam, mengenal halal dan haram, mengenal akhlakul karimah dan sebagainya. Dan yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan juga tabi'in hingga yaumil akhir nanti. Dan yang ketiga, mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju majelis ini, Lailatul Ijtima ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai amal ibadah
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita di surganya, amin Allahumma amin. Dan yang ketiga, coba ke depan Ustaz Asyidnya. Masalah kok yang ketiga lagi sampai yang ketiga sudah tadi. Masalah yang kami hormati Al-Mukarram Ketua LDNU Kota Balikpapan, Al-Mukarram Ustaz Endang Muhammad Jelani, dan yang kami hormati Wakil Ketua LDNU ya Ustaz Asyid ya, Sekretaris ya, sekaligus Imam Besar Islamic Center Kota Balikpapan, dan yang kami hormati Ustaz Muhammad Quraini, pengurus PWJRA daerah Kota Balikpapan, dan yang kami hormati juga Ustaz Abdullah Wafat, Ketua apa Ustaz tadi? Ketua LPM ya Kota Balikpapan, Masya Allah, Ustaz Hamka, Ustaz Nur Hosin, dan lain sebagainya. Anggota Dewan, Insya Allah ya, anggota Dewan. Bapak RT, Ustaz Miftahudin, hampir lupa ya disapa, dan Sri Kandi JRA ya. 2 orang, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan semangatnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan mudah-mudahan semangatnya sampai akhir nanti ya, tanpa kendor, amin. Mudah-mudahan semangat terus. Ini saya juga agak kebingungan ini, sekaligus gimana ya, mau ceramah atau gimana ini yang hadir soalnya para kiai semua. Jadi grogi campur kebingungan ini apa yang mau diceramahkan. Ya mohon maaf lah kalau salah-salah, nanti mohon dikasih tahu misalnya salah-salah ya. Ini masih suasana maulid ya Ustaz ya? Masih ya, ya tentang. Setiap hari nggak apa-apa kalau maulid. Oh gitu ya. Kalau gitu ceramahnya tentang Nabi Muhammad lah sedikit ya. Sedikit, tidak usah banyak-banyak karena banyak yang mau dibahas. Kita bahas dari masalah selawat ya. Saya ngomong kita ya, kita. Soalnya kalau salah-salah nanti bisa diperbaiki oleh yang lain. Resiko jadi orang penting ini. Bentar, bunyi lagi. Insyaallah. Pertama kita bahas dari tentang selawat ya, yang ringan-ringan saja lah, daripada yang susah-susah nanti salah-salah. Selawat ini Allah perintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu amalan, salah satu ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, dan tapi Allah tidak melakukan. Misalnya perintah puasa, Allah tidak puasa. Perintah zakat, Allah tidak zakat. Perintah sholat, Allah tidak sholat. Tetapi perintah selawat, Allah sendiri pun bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah mendoakan Rasulullah? Tidak. Selawat itu kan, selawat dan salam itu artinya kan mendoakan kesejahteraan dan keselamatan. Kalau Allah berselawat kepada Rasulullah, apakah Allah mendoakan Rasulullah? Tidak.
Artinya Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan dan kesejahteraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah perlu didoakan oleh kita? Sebenarnya Rasulullah tidak perlu didoakan oleh kita, oleh umatnya, tidak butuh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin keselamatannya dunia dan akhirat. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu didoakan. Kenapa kita harus berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Doa-doa itu semua akan kembali kepada diri kita yang membacanya. Jadi sebenarnya bukan Nabi Muhammad butuh doa kita, butuh keselamatan, butuh didoain, bukan. Sebenarnya yang butuh adalah kita. Ibaratnya kita mengisi air di suatu gelas, sedangkan gelas tersebut sudah penuh dengan air, lalu kita isi lagi dengan air, yang pasti airnya akan mengalir dan mengalir hingga ke tanah. Lalu yang menikmati aliran air tersebut pasti binatang, tumbuh-tumbuhan. Begitu juga kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salawat itu akan mengalir kembali kepada diri kita yang membaca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak salah dalam kitab Durratun Nasihin, ya sudah ingat-ingat lupa ya. Kalau enggak dalam I'anat Talibin, sudah lama sudah ngaji kitab. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asram, kata Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepada orang tersebut 10 kali. Masya Allah, berselawat satu kali Allah balas 10 kali. Ini berlipat ganda ya pahalanya. Masya Allah, balasannya begitu banyak. Kalau di Ramayana beli 2 dapat 3, ini beli 1 dapat 10 ibaratnya. Masya Allah, diskon besar-besaran. Enggak beli. Padahal enggak beli, cuma baca. Masya Allah. Allah baca 10 kali salawat kepada Rasulullah, maka Allah akan membalas 100 kali. Artinya Allah membalas bersalawat kepada kita apa artinya? Artinya Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan dan kesejahteraan kepada kita ketika kita bersalawat dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hidupnya ingin sejahtera, ingin selamat dunia akhirat, perbanyak baca salawat. Karena orang yang bersalawat maka akan dijamin keselamatan, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berkali-kali lipat, 10 kali lipat daripada salawat yang kita baca. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Nabi Musa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang Nabi Musa dan umat-umatnya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan kabar gembira dengan rasul yang akan datang setelahku, kata Nabi Musa, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad atau Muhammad ya. Bukan Ahmad Musaddiq. Yang dimaksud Ahmad di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergembira, Nabi Musa dengan umat-umatnya bergembira. Padahal jaraknya Nabi Musa ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Baru dengar kabar akan datang seorang rasul di akhir zaman, rasul penutup daripada para rasul, nabi penutup daripada para nabi. Mereka sudah bergembira, mereka sudah bahagia. Dan kita sebagai umatnya sungguh sangat pantas bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka juga bukan keluarga Nabi Muhammad,
Nabi Isa dan umat-umatnya bukan keluarga Nabi Muhammad, bukan siapa-siapanya Nabi Muhammad, tapi mereka bahagia, senang akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sungguh lebih pantas daripada mereka, lebih pantas bahagia, lebih pantas bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita adalah umatnya. Insyaallah orang yang bahagia, yang senang akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala karena telah mencintai orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah hidupnya akan selalu diberi kebahagiaan, kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang tersebut telah gembira dengan hadirnya orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba saya Abu Lahab saja, Pak Ibu, saya nyebutnya Bapak Ibu ya. Orang saya yang ceramah biarpun ustaz-ustaz yang di depan saya. Insyaallah mohon maaf aja dulu sementara ya pinjam. Abu Lahab saja orang yang begitu menentang dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Nabi Muhammad, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kelahiran Nabi Muhammad itu di dalam kubur diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Bertanya kepada Abu Lahab, Lahab, gimana keadaanmu di alam kubur sana? Waduh, Abbas, saya ini celaka di alam kubur sana. Setiap hari disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipukul, dipanggang, macam-macam lah di sana ya. Nyesel saya dulu memusuhi Muhammad, nyesel saya dulu tidak memeluk agama Islam. Tetapi saya masih untung. Kenapa? Kata Sayyidina Abbas. Abu Lahab menjawab, saya setiap hari kelahiran Nabi Muhammad, setiap malam Senin, hari Senin, sehari semalam, siksa saya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihentikan. Bahkan saya dikasih air minum yang mengalir dari jari-jari saya. Kenapa seperti itu? Karena dulu saya waktu di dunia sempat bahagia, sempat senang mendengar Muhammad lahir ke dunia. Saya dikabari oleh budak saya yang bernama, siapa namanya ya? Suhaibah kalau nggak salah ya. Suhaibah ini masalah. Saya saking gembiranya si budak saya ini saya merdekakan. Karena saya bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka saya merdekakan. Maka dengan kebahagiaan itulah saya dibebaskan dari siksa kubur setiap malam Senin dan hari Senin, sehari semalam. Apalagi kita yang beriman, yang tidak beriman saja saudara-saudara masih diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi pertolongan, masih diberi keringanan. Apalagi yang beriman, apalagi yang mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kegembiraan dalam lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukannya tidak ada dasarnya, bahkan banyak dasarnya. Banyak dalilnya, bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun bergembira. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir ke dunia. Rabbana wa ba'atsa bihim rasulan yatlu alaihim ayati. Wahai Tuhanku, wa ba'atsa bihim, utuslah seorang rasul di antara mereka minhum yang lahir dari golongan mereka, yatlu alaihim ayati, yang membacakan ayat-ayatmu kepada mereka. Ini saking bahagianya, saking mengharapnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan Nabi Muhammad itu dikatakan dalam Maulid Habsyi, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Kalau nggak salah ya, sudah lama nggak baca Habsyi, sudah sibuk meruqyah. Nabi Muhammad itu Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad itu adalah manusia wa laisa kal basyari, tapi tidak seperti manusia biasa. Bal huwa yaqutu, kalau dibandingkan batu, Nabi Muhammad itu seperti batu yakut, batu jamrud, batu permata yang harganya mahal. Wan nasu kal hajari, dan manusia itu seperti batu biasa ya, batu gunung ya. Harganya satu truk cuma berapa? 500.000 ya. Masya Allah, itu perbandingannya antara Nabi Muhammad dan manusia biasa. Ini bukan Ustaz Wasid yang ngomong, ini di dalam Maulid Habsyi ini diceritakan ya. Insyaallah. Apa perbedaannya Nabi Muhammad dengan kita? Nabi Muhammad punya wajah, kita juga punya wajah, tapi wajah Rasulullah juga beda dengan wajah kita. Wajah Rasulullah dikatakan dalam kitab Aqidatul Awam bersinar, bercahaya, bahkan cahayanya itu mengalahkan cahaya matahari ya. Jadi kalau Rasulullah berjalan di bawah matahari itu tidak nampak bayang-bayang daripada Rasulullah. Kenapa? Karena sinar Rasulullah itu mengalahkan, cahaya Rasulullah mengalahkan sinar matahari. Insyaallah, itu bercahaya ya. Rasulullah juga berludah, kita juga berludah. Apa bedanya ludah Rasulullah dan ludah kita? Ludah Rasulullah itu obat, kalau ludah kita tambah penyakit, diludahin lo tambah parah. Tapi ya insya Allah jadi obat juga bagi yang sering-sering gosok gigi ya. Yang jadi penyakit itu jarang gosok gigi, maaf. Kasihan dia. Suatu ketika Rasulullah itu jalan-jalan dengan Sayyidina Abu Bakar ya. Di suatu tempat Rasulullah di tengah-tengah perjalanan mau singgah. Sayyidina Abu Bakar turun duluan, bersih-bersih di tempat yang ingin disinggahi Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu sangat digigit kalajengking. Kalajengking Arab ya, lumayan gedenya. Digigit kalajengking, Abu Bakar diam-diam saja, tidak ngomong kepada Rasulullah, tidak teriak, tidak apa, padahal sakitnya sampai pucat. Sayyidina Abu Bakar sampai pucat saking sakitnya. Setelah selesai bersih-bersih, Rasulullah disuruh duduk. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun duduk di samping Rasulullah. Rasulullah melihat Sayyidina Abu Bakar, melihat ke muka Sayyidina Abu Bakar pucat. Wahai sahabatku, kata Rasulullah, kenapa engkau seperti itu? Gak apa-apa Rasulullah. Dibiarin sama Rasulullah. Dilihat lagi, wahai Abu Bakar, kenapa wajah Anda kok seperti itu? Kayak orang kurang darah, pucat. Akhirnya Abu Bakar pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbedaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita manusia biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah aku utus wahai Muhammad illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira, kecuali untuk seluruh umat manusia, basyiran wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira dan hujah ya. Nadhira apa Ustaz? Lupa Ustaz. Hujah ya. Sabar ya. Rasulullah SAW bahkan tidak hanya diutus untuk manusia, Rasulullah diutus untuk seluruh alam, ya.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus wahai Muhammad, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk memberi rahmat untuk kepada seluruh alam. Alam itu, ada yang tahu alam itu apa? Hah? Semua hal baru, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini keterangannya dulu di Selamat Taufik tadi ya, kita lawan dulu. Semua hal yang baru itu disebut alam ya. Atau semua makhluk adalah alam. Ya, tumbuh-tumbuhan, binatang, malaikat, jin, itu semuanya alam, disebut dengan alam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus tidak hanya untuk manusia, bahkan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh alam, untuk memberi rahmat seluruh alam. Tetap kalau nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutusnya hanya untuk di negerinya sendiri, di daerahnya sendiri, tidak untuk semua manusia. Contoh Nabi Musa hanya diutus di daerah Israel ya. Hanya diutus di daerah Israel. Jadi kalau ada yang orang Balikpapan mengaku-ngaku umat Nabi Musa, itu bohong ya. Karena Nabi Musa tidak diutus ke Balikpapan ya. Atau ada orang Bugis, orang Jawa mengaku-ngaku umat Nabi Musa, itu bohong. Karena Nabi Musa tidak diutus untuk orang Jawa, orang Bugis dan lain sebagainya. Orang Malaysia enggak. Nabi Musa diutus hanya untuk orang Israel ya. Dan nabi-nabi yang lain juga seperti itu, hanya diutus untuk di daerah-daerah situ saja, di negeri itu saja. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam. Artinya untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya alam itu adalah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala disebut dengan alam. Mudah-mudahan ini enggak salah-salah ya yang saya sampaikan Ustaz ya. Namanya juga ceramah dadakan. Masyaallah. Hadirin saudara-saudara rahimakumullah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti kita merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Bagaimana caranya agar kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala? Caranya ikutin langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia sungguh cinta kepadaku, kata Rasulullah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah, maka ikutilah langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah dalam aktivitas kita sehari-hari. Begitu banyak sunnah-sunnah Rasulullah kalau kita ingin contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seperti makan, misalnya pas lihat orang makan saya kok langsung makan yang dibahas. Misalnya seperti orang makan ya, misalnya baca basmalah kemudian baca doa mau makan, itu juga adalah cara mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah makan yang seperti itu pun mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya mendapatkan kenyang, tetapi mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau tidur pun misalnya kita mau tidur, ambil wudhu, kemudian baca basmalah, kemudian baca doa mau tidur. Kalau bisa miringkan wajah kita ke arah kiblat, maka tidur seperti ini pun adalah tidur yang mengikuti
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah biarpun hanya tidur kita mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan masuk WC pun bisa kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya masuk WC, baca doa mau masuk WC, langkahkan kaki kiri kita terdahulu. Kalau keluar WC, langkahkan kaki kanan kita terlebih dahulu. Maka seperti ini pun termasuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Maka masuk WC pun kita insya Allah kita akan mendapatkan nilai ibadah. Begitu banyak sunnah-sunnah yang dapat kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang membiasakan diri mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah di akhirat nanti bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena juga masih banyak yang mau dibahas nanti. Jadi ceramahnya sedikit saja. Dan ini pun yang sedikit ini kalau diingat sudah lumayan. Iya. Kadang-kadang selesai acara selesai juga apa yang diceramahkan. Insyaallah. Insyaallah nanti setelah ini yang akan dibahas tentang ruqyah masal. Insyaallah karena ini sudah lama vakum ya gara-gara corona ya. Gara-gara corona masalah pandemi. Insyaallah sebentar lagi kita akan mulai masalah ruqyah masal kegiatan JRA di Kota Balikpapan. Kita bicarakan bersama-sama nanti dan sekaligus kita membahas tentang iuran pelantikan JRA Kota Balikpapan ya. Insyaallah. Memang NU itu dari dulu itu urunannya. Apa singkatannya itu Ustaz? NU urunan apa? Narik urunan. NU itu bukan hanya sekedar Nahdlatul Ulama, bukan hanya singkatan dari Nahdlatul Ulama ya, bukan. Bisa juga singkatannya itu narik urunan. Narik urunan. Jangan nikah ulang. Bila Ustaz Abdullah apa pokoknya jangan nikah ulang. Insyaallah. Insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sedikit ini mudah-mudahan jadi tambahan ilmu bagi kita semua dan mohon dimaklumi jika ada salahnya dan itu jika ada salahnya mohon dimaklumi itu datangnya dari pribadi saya dan jika ada benarnya itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup aja dulu baru nanti kita. Saya juga ada. Demikian tadi sambutan sekaligus Mau'izatul Hasanah yang pertama dari Ketua LDNU Kota Balikpapan Ustadz Endang Muhammad Jailani, kemudian dilanjutkan Ketua JRA Ustadz Abdul Basit. Luar biasa banyak tambahan ilmu dari guru-guru kita, ya kan, kepada para ustadz, para ustadzah yang saya hormati. Saya sebagai pembawa acara, karena tadi tidak ada belum ada yang datang teman-teman, jadi mau nggak mau jadi masih belajar, ya kan. Ya saya senang sekali bisa hadir berkumpul dengan orang-orang alim, orang-orang soleh, guru-guru kita, ya kan. Sehingga saya sendiri, kita juga bisa bertambah ilmu, bertambah wawasan. Semoga dengan tambahnya pertemuan ilmu ini bisa senantiasa menambah zahir batin kita,
untuk semakin yakin, semakin istiqomah selama kita hidup ini, bahkan nanti di alam barzah keimanan kita mudah-mudahan bisa tetap sebagaimana biasa di dunia hingga yaumul ba'ats, hari kiamat, bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dari saya ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.